kebutuhan akan pekerjaan itu menjadi kebutuhan personal semua individu, kan seperti itu. Cuma kemudian pangsa pasarnya ini yang kemudian kadang terbatas ketika harus dia mencari pekerjaan, menjadi anak buah itu loh. Itu kan pangsa pasarnya jadi anak buah itu sebenarnya terbatas. Yang tidak terbatas dan terbuka lebar itu jadi bos kan gitu ya. Menciptakan lapangan kerja sendiri itu bisa dilakukan oleh siapapun seperti itu. Sorry. Terlalu semangat. Awali hari dengan ngopi. Oke. Keselak beneran nih. Oke. Sudah melek. Kita lanjut lagi. Ketemu lagi dengan saya Agung Sujana dari Radar Banyuwangi Jawa Pos. Dalam podcast kali ini dengan narasumber yang masih sama dengan minggu yang lalu, orang yang luar biasa, perempuan. Tentunya dari anggota DPRD Jawa Timur dari fraksi P3 itu ada Ibu Zania. Dia dari Komisi E yang membidangi segudang banyak pendidikan, kemudian ada kesehatan dan lain-lain ya tentunya ya. Nggak hafal saya kan kemarin di podcast sebelumnya mungkin ada di atas ini atau di atas ini. Ini ada muncul, silakan diklik. Bahasan kemarin cukup menarik, cukup panjang, mungkin beberapa orang bisa baper dan juga mengedukasi tentunya. Ini nggak cuman podcast ini nggak cuman berisik tapi berisi juga pastinya. Oke, langsung saja. Selamat datang Ibu Zenia. Sehat Ya, Ibu? alhamdulillah sehat, Keluarga masih Mas. sehat Bu ya? Alhamdulillah sehat, Mas Bosen Bu Agung. ya, kita ngobrol lagi sekarang Ibu. Oke. Tidak Bu, boleh bosan untuk iya. berbagi dan Bu. berdiskusi. Oke, Bu kemarin saya nggak sempat mampir Bu. Cuman akhirnya ini di pinggir jalan itu banyak yang jualan ini apa namanya mangga. Mangga Banyak, Situbondo. Mangga Situbondo. Banyuwangi Bu, dikepung sama Situbondo Bu. Mangga-mangga. Stoknya banyak di sana ternyata Bu. Oh ini ternyata ada jualan lapak itu mangga Situbondo. Ada yang bentuknya bulat, ada yang kulitnya agak ungu-ungu itu Bu ya. Apa kemarin namanya Bu? Mangga Garifta. Mangga Garifta itu rasanya unik juga Bu ya. Ya rasanya agak ada kecutnya dikit. Gitu. Ya terus ada lagi Bu yang kecil Bu, kecil, panjang-panjang kecil-kecil gini pokoknya Bu. Apa mangga arum dah? Bukan. Apa namanya lupa Bu. Tapi katanya dari Situbondo juga. Itu mangga kok kecil kayak gini ya. Cara makannya katanya digunting ujungnya terus kemudian langsung diseruput gitu Bu. Ada Bu ternyata Bu ya. Oh banyak di sini Situbondo Bu ya, Ya banyak potensinya. potensi yang bisa dikembangkan. Oke itu ekonomi Bu ya. Ya cuma sekarang kan masih pada posisi penyuplai bahan mentah, bahan baku, belum memiliki nilai produktivitas. Artinya mangga itu dijual keluar ya dalam bentuk kiloan mangga itu sudah, tapi tidak dalam bentuk keripik mangga. Oke. Nah itu loh, yang memiliki nilai produktivitas yang tentu nilai ekonomisnya jauh lebih tinggi daripada sekedar menjual barang kiloan, apalagi ketika musim-musim mangga kayak begini. Oke, Bu kalau komoditi selain mangga apa Bu dari Situbondo Bu? Selain mangga apa ya macam-macam sih. Kalau yang dalam bentuk tanaman ya, ya ada durian tapi duriannya di puncak gunung gitu ya, di Sumber Malang seperti itu. Tapi itu juga stoknya sangat terbatas kalau itu. Kalau selain itu ada kopi kan kita ya, ada kopi Kayu Mas, ya ada kopi Sumber Malang, beda rasa tentu. Walaupun saya bukan penikmat kopi, tapi saya hanya dengar cerita bahwa kopi Kayu Mas itu punya rasa berbeda. Makanya dulu itu pernah diluncurkan oleh Menteri Bappenas masih Pak Soeharto menjadi wood cafe gitu ya. Menjadi wood cafe. Dan kopi Kayu Mas ini sudah menembus ekspor seperti itu ya, sudah berjejaring dengan pasar internasional seperti itu. Jadi kita selain ada mangga juga ada kopi. Kalau kopi lumayan stoknya banyak. Terus ada juga tembakau. Jadi ada tembakau di kita itu yang kemana-mana itu terkenal, namanya pokok tambeng, tembakau tambeng. Tambeng itu ya kalau istilah Jawanya mungkin iya ya. Tapi tambeng itu adalah nama sebuah dusun di
satu desa di Kecamatan Banyuglugur seperti itu ya. Hmm. Dan otomatis pekotambeng itu ya cita rasa khasnya ketika ditanam di dusun itu. Nah, Oke. itu terkenal banget. Jadi kalau orang ke situ Bondo itu pasti carinya itu adalah belinya pekotambeng gitu ya. Oke, Jadi oke, itu oke. adalah beberapa potensi lah. Beberapa potensi yang cuma sekali lagi ini masih sifatnya kita jual barang mentahan. Hmm. Jadi bukan barang jadi yang sudah siap konsumsi Ya, sehingga ya. memiliki nilai produktivitas tinggi, memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi seperti Oke. itu. Nah, ini kan opening tadi, Bu. Banyak berarti kan yang bisa dikelola, yang bisa Banyak. digarap untuk menghasilkan lebih banyak cuan, di mana ekonomi nantinya akan berkembang, Betul. gitu kan Bu ya. Nah, ini topik kali ini menarik, Bu. Kita akan bahas soal SMK. Itu seberapa worth it sih anak-anak ini, generasi kita ini sekolah di SMK. Nah, kebanyakan kan mereka mikir mending sekolah SMK atau SMA. Nah, negeri atau swasta. Nggak mau kuliah, anulah SMK aja biar langsung kerja. Aku maunya kuliah, ini harus SMA karena SMK nggak bisa kuliah. Itu bener apa salah, Bu? Ya itu hanya pada persoalan mindset berpikir ya. Sebenarnya pemerintah itu membuat sekolah SMA SMK itu memang dengan klaster yang berbeda. Oke. Kalau SMA itu lebih bersifat umum. Sehingga kalau orang lulus SMA itu dia belum memiliki skill yang cukup untuk masuk di dalam dunia kerja. Makanya kemudian anak lulus SMA itu masih harus punya kewajiban dia untuk melanjutkan ke jenjang lebih tinggi kuliah gitu ya. Karena memang tidak diajari skill-skill khusus, kecuali hari ini memang Jawa Timur meluncurkan ada namanya SMA double track gitu ya. SMA double track itu adalah SMA yang dibangun tetapi di dalamnya ada pelajaran tentang vokasi. Oke. Ya, tentang entrepreneur seperti itu. Tapi jumlahnya tidak banyak. Jadi tidak banyak. Itu SMA. SMK ini sebenarnya setara dengan SMA, cuma di SMK ini sudah sedari awal sudah ada penjurusan sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan. Makanya kemudian di SMK ini lebih banyak diajari urusan-urusan soft skill gitu ya. Keahlian-keahlian khusus sesuai dengan passion dia ada di mana. Sehingga diharapkan ketika dia sudah lulus, andai dia tidak memiliki kemampuan untuk melanjutkan kuliah, tapi dia sudah bisa dengan ilmu yang dia dapat selama di SMK kemudian bisa diterjemahkan menjadi satu keahlian yang bisa diterima di dunia kerja. Baik dia sebagai karyawan di dunia kerja atau dia menciptakan lapangan pekerjaan sendiri. Karena SMK itu pelajarannya itu lebih banyak kepada posisi vokasi. Jadi lebih kepada keahlian-keahlian khusus sesuai dengan potensinya masing-masing. Jadi itu sebenarnya kenapa kemudian ada SMA, kemudian ada SMK. Dan kalau kita lihat dari sumber data ya, SMK yang ada di Jawa Timur itu ada sekitar 2.147 SMK. 2.147 SMK. SMK. Dan dari 2.147 itu 297 itu negeri, selebihnya 1.850 itu swasta. Memang swasta itu lebih banyak, jauh lebih banyak daripada negeri seperti itu ya. Karena memang mungkin swasta itu kan secara mandiri dikelola oleh masyarakat, oleh kelompok masyarakat, oleh lembaga atau yayasan. Mungkin SMK merasa bahwa keberadaan SMK ini sangat dibutuhkan agar anak yang diluluskan itu sudah siap bekerja. Makanya kemudian banyak lembaga-lembaga swasta ini juga cenderung mendirikan SMK daripada SMA. Kondisi existingnya di Jawa Timur seperti itu. Dan ini wilayah ini Bu ya, wilayahnya Komisi E Bu ya. Itu sedalam atau sejauh apa sih Bu Komisi E ini bisa ikut campur atau mungkin membaur ya atau kerjasama bahasanya dalam menangani ini Bu, topik ini? Tentu karena fungsi dewan itu tidak lepas dari 3 fungsi ya. Ada fungsi budget, tentu ketika bicara fungsi budget ya DPR punya peran untuk mengalokasikan anggaran yang cukup agar supaya lembaga pendidikan dalam hal ini, karena kita ini membahas urusan SMK itu ya, bagaimana SMK ini
juga memiliki kecukupan anggaran untuk kemudian dia bisa melaksanakan sebagaimana apa yang menjadi program-program sekolah dan program-program yang diinginkan oleh masyarakat. Jadi itu kalau pada fungsi anggaran seperti itu ya, mendorong bagaimana SMK ini bersetara dengan SMA. Bukan hanya SMA lah yang diperhatikan dari sisi anggaran, tapi SMK juga seperti itu. Makanya kemudian di fungsi yang kedua yaitu fungsi regulasi, fungsi aturan, makanya kemudian pemerintah Provinsi Jawa Timur hari ini justru moratoriumnya itu pada SMA. Artinya hari ini sudah kalau ada lembaga swasta mau dirikan SMA hari ini udah enggak close gitu ya. Tapi kalau SMK itu masih. Maka itu namanya fungsi DPR ya di situ, memberikan ruang. Memberikan ruang, regulasi, kemudahan, aturan untuk sebuah kepentingan yang bersentuhan dengan masyarakat. Karena memang hari ini SMK yang lebih dibutuhkan oleh anak-anak di desa. Karena ketika lulus di SMK mereka menganggap saya udah ready untuk bekerja seperti itu. Maka fungsi dari DPR yang kedua itu adalah fungsi regulasi itu. Kemudian yang ketiga itu adalah fungsi kontrol. Fungsi kontrol itu berarti memastikan bagaimana bukan hanya pada posisi pembelajaran ini bisa berjalan dengan baik di sekolah, tapi bagaimana ketika menjadi alumni seperti itu, sejauh mana sih sebenarnya lulusan SMK ini mampu menjawab kebutuhan kerja yang ada di dunia usaha seperti itu. Dan seberapa besar sih sebenarnya lulusan SMK ini bisa punya kontribusi positif terhadap penurunan angka pengangguran terbuka. Karena angka pengangguran terbuka kita masih lumayan tinggi ya. Jadi kalau kita lihat pada posisi Februari misalnya, posisi Februari 2022 itu angka TPT kita, tingkat pengangguran terbuka itu di angka 4,81. Nah hari ini kita di posisi Februari 2024 kita masih pada posisi angka 3,74 di posisi angka pengangguran terbuka. Ya memang turun, tapi turunnya itu masih smooth gitu ya. Masih tidak kurang signifikan. Nah makanya ini kita berharap bahwa lulusan SMK ini bisa punya kontribusi positif terhadap penurunan angka TPT ini seperti itu. Jadi harapan kita seperti itu sehingga ke depan ini bisa lebih turun lagi angka pengangguran terbuka. Oke, Bu, kalau Ibu lihat nih, Bu, sejauh ini Bu ya, mungkin pas kunjungan kemana atau pas mungkin acara apa, kegiatan apa, apakah benar Bu, lulusan SMK di Jawa Timur khususnya Bu ya, ini mereka semua sudah siap kerja atau harus butuh jenjang lagi Bu, mungkin kuliah atau gimana? Ya kalau untuk standar Jawa Timur ya mungkin sesuai dengan tingkat kebutuhan ya, karena yang paham kebutuhan dunia usaha itu kan bukan kami. Tapi skill apa yang dibutuhkan tentu yang paham itu adalah dunia usaha itu sendiri. Tapi kalau menurut kami ya untuk perusahaan-perusahaan yang sifatnya middle menengah lah ke bawah ini sudah cukup lah untuk tataran SMK mungkin ya. Tapi kalau keluar yang sifatnya kemudian menjadi PMI, tenaga migran Indonesia yang di jalur formal bukan non formal ya. Kalau non formal tanpa ijazah pun orang bisa jadi ART, driver dan segala macam. Tapi untuk jalur formal itu masih belum cukup. Belum cukup Bu ya. Ya kalau misalnya hari ini ada SMK keperawatan, apakah kemudian SMK keperawatan ini ketika harus keluar misalnya itu sudah cukup untuk menjadi tenaga kerja formal keperawatan? Belum cukup, sangat kurang masih gitu ya. Jangankan kalau tenaga keperawatan, di sini aja untuk posisi kebutuhan kerja di regional termasuk di nasional Indonesia, kalau untuk keperawatan ini baru dasar, artinya masih butuh sekolah lanjutan untuk itu gitu ya. Duit lagi. Jadi memang kalau mau profesional sih butuh spesifikasi kembali ya. Makanya kemudian kami di Jawa Timur itu ada yang namanya BLK, Balai Latihan Kerja. Jadi di 38 kabupaten kota, tidak semua kabupaten kota itu kami taruh BLK. Ada yang 2 kabupaten jadi 1. Sehingga total itu dari posisi 38 kabupaten kota itu kami punya 16 UPT BLK.
Apa itu BLK posisinya dan fungsinya adalah memberikan pelatihan yang sangat spesifik. Oke. Jadi misal nih urusan tata boga misalnya, udah selama 1 bulan ini dia nggak kerja yang lain, nggak belajar yang lain, ya tata boga, dan ini punya lisensi. Jadi artinya narasumbernya dia bisa bersertifikat, seperti semuanya ditanggung oleh pemerintah seperti itu. Nanti diharapkan itu keluar koki Bu ya, jadi koki-koki. Ya gitu paling ya. tidak begitu. Kemudian ada tata boga sesuai dengan kebutuhan lah. Ada audio, ya hari ini kan musim-musimnya horek gitu ya. Jadi ada BLK juga yang punya menu itu. Kemudian ya ada las, ada otomotif, ada menjahit, kemudian ada tata rias, ada tata boga, macam-macam lah, sesuai dengan, ada mebeler juga gitu ya. Sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Sehingga diharapkan mereka yang memang merindukan dunia usaha, mereka ditempa dulu di situ sampai mereka memiliki kompetensi yang cukup. Sehingga kemudian ketika misalnya ada peluang kebutuhan kerja di luar, maka dengan kompetensi ini bisa dijadikan dasar untuk mereka masuk di situ. Walaupun kemudian kadang dunia usaha masih ngedrill lagi seperti itu kan, sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan oleh dunia usaha itu sendiri. Tapi paling tidak BLK cukup membantu untuk itu. Jadi kita ada 16 UPT BLK, dan di tahun 2025 ini kita ada Pagu memberikan pelatihan itu sebanyak 471 pelatihan. Dengan jumlah orang yang sudah kita latih itu sekitar 7.528. Banyak Bu ya. Banyak lah, lumayan. Tapi masih kurang sebenarnya Bu ya. Ya tapi kan kadang lulusan BLK pun kadang juga masih tengok-tengok ya, dia akan kemana dan seperti apa, seperti itu. Karena memang kebutuhan akan pekerjaan itu menjadi kebutuhan personal semua individu kan, seperti itu. Cuma kemudian pangsa pasarnya ini yang kemudian kadang terbatas ketika harus dia mencari pekerjaan, menjadi anak buah itu loh. Itu kan pangsa pasarnya jadi anak buah itu sebenarnya terbatas. Yang tidak terbatas dan terbuka lebar itu jadi bos kan gitu ya. Menciptakan lapangan kerja sendiri itu bisa dilakukan oleh siapapun seperti itu. Tapi menjadi anak buah ini sebenarnya terbatas loh. Artinya peluang kerja itu sebenarnya besar kalau kita mau melakukan itu. Betul Bu. SMK itu sebenarnya mencetak produk atau apa istilahnya ya, siswa itu siap kerja atau siap berusaha sih sebenarnya Bu? Ya dua-duanya lah, siap kerja siap berusaha seperti itu. Siap kerja itu kan berarti sudah ada lapangan pekerjaannya seperti itu. Dia tinggal melamar. Ya tinggal melamar, kemudian sesuai dengan spesifikasi diterima kan, seperti itu. Karena ada juga kok kami itu pernah ada sekitar 2 tahun yang lalu itu di sebuah hotel di Surabaya itu, Hotel Midtown kalau tidak keliru itu malah dari lulusan SMK. SMK Bu ya? Ya, jadi kan ada jurusan perhotelan gitu ya. Malah dia sudah kerja di situ dan itu lulusan SMK. Di sini berarti perannya pemerintah cukup besar Bu ya. Misalkan di daerah tempat-tempat atau kabupaten yang banyak hotel-hotel bintang 4, bintang 5. Kemudian bupatinya itu bikin aturan lah, katakanlah ini harus menyerap sekian tenaga kerja dari lokal. Itu bisa. Makanya kemudian urusan jejaring, networking ini juga dibutuhkan peran pemerintah daerah gitu ya. Karena bagaimanapun juga dunia usaha ini untuk dia bisa buka izin dan segala macam itu kan peran pemerintah daerah luar biasa. Lah mungkin komunikasi ini yang perlu dibangun ketika melakukan proses izin. Paling tidak ada prolog lah bahwa kami juga punya anak-anak SMK seperti itu. Tapi tentu yang berkualifikasi ya, bukan sekedar kami punya stok sekian ini harus masuk, tidak bisa begitu juga. Tentu sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan dan diinginkan oleh dunia usaha. Nah paling tidak kayak perhotelan, kayak apalah dunia usaha yang membutuhkan perizinan itu kan peran pemerintah daerah luar biasa. Nah maka di situ mungkin bisa dibuat kerangka komunikasi awal bahwa di kami itu ada SMK jurusan ini Bapak yang sesuai dengan usaha Bapak. Ya paling tidak tenaga kerjanya
juga sekian persen bisa mengambilkan dari tenaga kerja dari anak-anak SMK ini. Sehingga ini menjadi daya stimulus ketika sudah bisa terekrut seperti itu kan menjadi rangsangan yang luar biasa bagi sekolah SMK. Bahwa kami bisa membuktikan nih bahwa lulusan kami sudah siap kerja dan buktinya ini sudah bekerja di sini seperti itu. Oke. Nah, sementara fakta di lapangan saat ini kan banyak sekali lulusan dari SMK Bu ya, dari adik-adik kita tuh nganggur dan sulit cari kerja Bu. Itu apa Bu kira-kira Bu kalau menurut Ibu faktornya dia kesulitan kerja itu Bu? Ya sekali lagi bicara pekerjaan kan ada dua hal ya. Saya bilang mencari pekerjaan atau menciptakan lapangan pekerjaan. Lah kalau misalnya kayak Situ Bondo nih ya, Situ Bondo ini susah kalau untuk mencari pekerjaan. Kenapa? Karena dunia industri itu sangat-sangat terbatas. Kemarin ada yang namanya Salem gitu kan. Lah tapi hari ini sudah PHK besar-besaran dan itu hari ini udah tutup. Lah otomatis menambahkan terhadap angka pengangguran karena seperti itu. Artinya mencari pekerjaan, melamar pekerjaan di dunia usaha tertentu dengan lowongan dan jumlah tertentu ini juga terbatas. Maka mau tidak mau, suka dan tidak suka ya harus menciptakan lapangan pekerjaan. Lah disinilah kemudian butuh strategi, butuh pembacaan yang luar biasa dari anak-anak muda kita yang lulus SMK hari ini untuk bisa membaca kebutuhan pasar hari ini itu apa, gitu ya. Jadi di Situ Bondo nih, kebutuhan pasarnya itu apa sih sebenarnya yang dominan, yang paling banyak dibutuhkan di satu daerah. Maka kebutuhan pasar itu kan sebenarnya kemudian bisa merangsang, berarti saya harus berusaha ini. Karena kan nggak bisa kita hanya menyesuaikan potensi tapi kebutuhan pasarnya nggak dibaca. Betul. Jadi kebutuhan pasar harus dibaca dulu, kemudian potensi yang bisa dilakukan saya untuk menangkap kebutuhan pasar ini apa, kan seperti itu. Nah itu yang perlu di matching, lalu di matching, dikolaborasi, lalu kemudian ketika dia punya jiwa entrepreneur seperti itu, maka dia bisa memulai sebuah usaha. Apalagi hari ini ya Situ Bondo itu ada yang namanya Forsa UMKM. Apa itu Bu? Voucher usaha. Voucher usaha itu adalah bantuan modal usaha yang kita peroleh dari bank UMKM seperti itu, tetapi dengan bunga 0 rupiah. Dari mana bunganya? Bunganya dibayarkan dari APBD. Lah peluang-peluang begini kan bisa sih sebenarnya dimanfaatkan. Cuma persoalannya anak-anak muda kita mau tidak memanfaatkan itu. Gitu ya. Mau tidak memanfaatkan itu. Betul. Kalau dia hanya mau kerja kantoran aja ya nggak bisa. Maka selamanya angka pengangguran kita akan tetap tinggi. Lulusan setiap tahun banyak, sementara kantor butuhnya itu per tahun mungkin 1 atau 2. Iya 1-2, yang pensiun karena sedikit, yang akan menggantikan otomatis juga sedikit. Nah kemarin ini kan saya sempat searching, kita geser-geser scroll di media sosial Bu ya, soal loker ini. Itu ada komentar yang menggelitik tapi menarik Bu. Katanya gini Bu, kalau kerja itu yang dibutuhkan sekarang orang dalam. Lah kalau berusaha yang dibutuhkan tuh modal. Kalau dipikir-pikir, iya juga sih. Meskipun dalam tanda kutip tidak semua Bu ya, tidak semua. Tapi kalau menurut Ibu bagaimana Bu? Sepakat gak dengan ini Bu? Ya, saya juga dengar itu. Kalau orang kerja itu banyak orang dalam. Karena kadang ketika seseorang menempati sebuah posisi, lalu kemudian ada peluang seperti itu, ada istilah daripada dikasihkan orang luar, mending anak saya, saudara saya tuh nggak dapat pekerjaan, akhirnya dialah yang masuk seperti itu ya. Sehingga terjadilah istilah yang namanya nepotisme. Walaupun kategori nepotisme itu tidak selalu harus kita lihat sisi negatif pure 100%. Ya karena kadang kita kenapa orang dekat, karena mungkin orang dekat kita sudah tahu nih kemampuannya dia, kapasitasnya dia, kemudian etos kerjanya dia, tingkat kejujurannya seperti itu. Makanya kemudian kadang orang dekat ini diambil. Tapi yang penting profesional. Kalau profesional walaupun orang dekat saya pikir nggak ada masalah. Yang masalah itu ketika kita mengambil orang dekat tapi sekedar karena orang dekat, dia nggak punya kompetensi seperti itu, nggak punya kemampuan apapun. Yang penting dia direkrut. Lah ini yang kemudian menimbulkan masalah baru seperti itu. Salah, sangat salah kalau seperti itu. Terus kemudian kalau mau berusaha butuhnya harus butuh modal.
Dunia usaha butuh modal. Saya pikir itu konsep di masa lalu begitu ya. Sekarang Hari nggak lagi, Bu, ini ya. sudah ada yang namanya digitalisasi. Ya. Oke. Lah ketika sudah ada digitalisasi itu, ketika kita menguasai teknologi seperti itu, hari ini orang berusaha tidak harus memiliki ruko, tidak harus memiliki aset yang cukup banyak, tapi kita butuh inilah, butuh otak dan kemampuan dan jaringan tentu seperti itu ya. Satu contoh misalnya, Indonesia dengan Singapura. Lebih luas mana? Lebih luas Indonesia. Luas kemana-mana Indonesia, Oh Bu. Indonesia, potensinya luar biasa Indonesia. Kita mau tanam apapun di Indonesia tumbuh berkembang subur seperti itu. SDM di Indonesia banyak, bukan hanya banyak seperti itu. Pokoknya tumpah ruah lah. Ya. Jadi makanya istilah Gemari Paloh Jinawi itu benar memang Indonesia, adanya Bu, ya. di Indonesia. Tetapi kenapa masih banyak orang miskin di Indonesia, masih banyak orang pengangguran di Indonesia? Kita lihat ke tetangga sebelah, nggak usah. Saya kira kalau Amerika mana itu terlalu jauh kita memotretnya. Singapura aja. Singapura itu kan kecil banget. Mungkin kayak Kabupaten Situbondo atau mungkin lebih luas Kabupaten Situbondo ya sak kabupaten. Kalau dengan Banyuwangi jauh lebih luas Banyuwangi kan seperti itu. Etnik yang masuk ke sana macam-macam. Justru penduduk Singapurnya sendiri kan amat sangat sedikit hari ini menjadi minoritas. Yang hari ori ini. itu sedikit sekarang. Yang ori hari ini sedikit. Tapi kenapa kemudian Singapura itu bukan kita membanggakan negara lain lalu kita tidak membanggakan Indonesia, bukan. Ini referensi aja, Bu, ya. Ini komparasi agar ini memicu semangat kita untuk bertransformasi lebih baik ke arah lebih baik ya. Oke, jadi kita disclaimer dulu ya, ini bukan membandingkan ya. Ini untuk referensi aja. Untuk referensi biar kemudian kita punya semangat yang luar biasa dan ada iri di kita. Karena iri itu tidak selamanya jelek loh ya. Kalau iri orang bahagia terhadap kebahagiaan orang mungkin jelek. Tapi kalau melihat kemajuan daerah lain lalu terpacu semangat kita untuk berkompetisi minimal sama apalagi lebih, itu kan bisa memompa etos kerja kita. Karena seperti itulah. Di Singapura itu ruangnya geografisnya sangat sedikit kan seperti itu ya. Di situ bicara potensi apa di situ nggak ada. Karena memang di situ negara industri, tapi di situ itu menjadi pusat perdagangan karena di situ arus distribusi barang. Singapura karena strategis. Jadi dari wilayah timur kemudian ke wilayah barat, wilayah utara ke wilayah selatan, transitnya di Singapura. Jadi orang-orang yang punya kemampuan distribusi, mangkalnya itu di Singapura. Makanya kemudian hari ini Singapura menjadi negara yang kaya. Lah, sementara yang menjadi produsen seperti Indonesia kan produsen. Lah kita belum kaya-kaya, belum maju-maju gitu. Artinya apa? Bahwa modal kapital itu tidak menjadi segala-galanya. Betul. Bahwa modal kapital itu penting, yes gitu ya. Gak mungkin orang berusaha itu no money. Ya. Pasti itu butuh uang. Ya. Tapi itu bukan segala-galanya hari ini. Karena dengan digitalisasi ini, dunia itu jangkauannya yang luas ini sangat dekat hari ini. Yang penting kita bisa bangun networking, kita punya keahlian seperti itu, maka kita bisa mengkapitalisasi orang yang punya barang. Kan gitu ya. Ini Bu. Jadi orang yang punya barang ini bisa kita kapitalisasi melalui kita yang jejaringkan ke jaringan kita. Jadi walaupun hasilnya sedikit tapi ini banyak seperti itu, maka distributor ini penghasilannya akan jauh lebih besar daripada produsen ini. Nah ini harus ditangkap oleh anak-anak muda kita gitu ya, dengan kemampuan digitalisasi yang ada hari ini. Ini cerita menarik Bu. Jadi ada fakta di lapangan nih Bu. Ini di daerah rumah saya Bu ya, di Banyuwangi sana Bu. Dia itu di rumah, lulusan cuma SMA, nggak kemana-mana. Kok setiap hari ada paketan di rumah dia. Terus kemudian nggak pernah kelihatan orang kerja lah Bu ya. Cuman gitu-gitu aja setiap harinya. Tapi dia bisa beli motor. Terus kemudian diam-diam ternyata udah nyicil rumah Bu. Orang-orang tanya, ini kerjanya apa? Kok kayak gini. Terus terungkap ketika waktu ada pengajian orang meninggal nih Bu, pas 7 hari. Ya tanya-tanya gini, akhirnya dia cerita, apa Bu modalnya Bu? Jualan. Loh jualan apa? Di rumahnya nggak ada apa-apa, nggak ada barang. Yang dijual nggak ada etalase. Nggak ada. Yang dijual barangnya orang lain Bu. Jadi distributor kan dia. Yes. Penghasilannya Bu, edan 30 lebih sebulan Bu. Sebulan.
Hebat ya. PNS kalah, Bu? PNS kalah. Oh. Sama dengan anak saya dulu. Ketika dia lulus kuliah, dia sempat terpikir, Ibu, gimana kalau saya ikut tes PNS karena dia fakultas hukum ya syariah, mau tes ke hakim atau panitra. Saya bilang, sudah dipikir kalau kamu akan di situ, karena yang jelas ketika orang menjadi ASN dia harus siap ditempatkan di mana saja. Kamu harus memulai usaha. Kamu punya kemampuan, kamu punya keahlian. Yang penting kamu anak muda. Hari ini bisa di searching caranya membuat ini, membuat itu. Saya seperti itu, kamu harus mandiri. Jangan mengandalkan ibu, yang jadi DPR itu bukan kamu tapi saya. Saya ngajari walaupun dia anak tunggal seperti itu. Akhirnya dia searching lah di Google cara membuat name tag. Name tag itu nama itu ya. Name tag dia searching di Google karena memang di pondok kan dia santri kan tidak diajari buat name tag kan, tapi diajari ngaji kan, kitab kan seperti itu ya, sekolah umum agama seperti itu ya. Lalu dia ternyata dia lalu terfikirlah dia bahwa karena itu dia dekat dengan pondok, dia punya relasi teman alumni ya sesama Sukorjo itu jadi aktivis di mana-mana di banyak fakultas seperti itu. Akhirnya terpikirlah dia untuk bikin name tag. Mintalah ke saya modal nggak banyak waktu itu, kalau udah berapa 3 juta sampai 5 juta lah maksimal waktu itu. Katanya untuk beli bahan-bahan untuk buat name tag segala macam. Saya kan bukan pebisnis ya, saya murni politisi. Ngapain kamu itu bisnis kayak begitu? Itu nggak ada tokonya lagi, siapa yang mau pesan ke kamu gitu. Itu bayangan saya. Sempat ada saya mengkerdilkan anak saya walaupun itu salah ya. Karena saya bukan jiwa bisnis. Ya sudah Bu, nah saya kan harus mencoba ini. Saya sudah latihan ini, bahannya ini. Saya cuma butuh pinjem modal ke ibu 5 juta, nanti pasti saya bayar. Sudah hasil. Lah ternyata dilala tanpa saya paham, berproses, pesenannya banyak. Dan dia lewat Shopee gitu ya. Ada yang bypass tidak lewat Shopee teman-temannya. Jadi kalau sudah sekali pemesanan nih, dalam jumlah yang banyak ratusan itu, bahkan kadang kalau sudah universitas itu bisa ribuan. Nah itu loh penghasilannya itu sekali bikin name tag itu dia bisa sampai 2.500.000. Lumayan Bu ya. Sekali bikin. Dan itu harganya sudah miring di bawahnya percetakan. Kan biasanya orang bikin name tag itu di percetakan. Di anak saya itu lebih murah. Lah akhirnya saya bisa ngambil kesimpulan, oh iya ya, berarti dia tidak harus sewa ruko, enggak, tapi dia punya jaringan ini dimanfaatkan, dia menguasai digitalisasi, lalu dia kreatif mau mencoba. Dan itu dilakukan oleh anak saya sebelum jadi anggota dewan. Kadang sekarang pun walaupun dia jadi anggota dewan, kalau kadang ada orang pesanan anak wisuda gitu, kamu kok sibuk apa? Iya Bu, ini ada pesanan kayak kerajinan gitu dari akrilik gitu ya. Iya. Saya nggak gitu ngerti ya. Terus dilukisin karena anak saya kan juga bisa melukis ya. Dan itu jadi uang. Seperti itu. Padahal dia jadi hari ini jadi anggota dewan, masih mengerjakan begitu. Masih gitu Bu hobinya. Masih begitu. Bu, aku main tuh Bu kapan-kapan Bu. Dan ya dia nggak gengsi karena anggota dewan lalu mengerjakan itu, enggak seperti itu. Ini asik kayaknya Bu, ngobrol-ngobrol sama anggota dewan yang masih punya job set kayak gitu. Itu ini deh Bu, kayaknya kalau saya melihat itu Bu, itu anaknya Ibu itu bukan pekerjaan ya, tapi kayaknya hobi deh. Hobi, tapi hobi itu kemudian menghasilkan uang. Hobi yang karena dia suka melukis, dia suka ngecat, dia suka menggambar gitu ya. Di pondok dulu kalau misalnya saya ulang tahun, siapa teman-temannya, dia biasanya bikin kaligrafi, dia ngecat seperti itu dijadiin hadiah. Awalnya dari kebiasaan-kebiasaan begitu. Cuma memang anaknya telaten. Lah artinya saya bukan mau promo anak saya, bukan. Tapi ini adalah sebuah potret bahwa hari ini anak muda itu ya jangan tergantung untuk jadi buruh, jadi karyawan seperti itu. Tapi bagaimana dia bisa menangkap kebutuhan pasar, menyesuaikan dengan potensi yang dia punya. Kalaupun toh dia ada kebutuhan modal, pemerintah kan sudah menyiapkan untuk itu, kan seperti itu. Yang penting kan amanah itu aja. Nah cuma kadang hari ini kan anak-anak muda kita maunya instan gitu ya. Instan Bu. Instan, saya masuk pekerjaan di kantor langsung dapat gaji gitu ya. Atau misalnya dia punya usaha, bagaimana kemudian bisa pemasarannya langsung running gitu ya. Keinginannya begitu langsung.
dia dapat bantuan modal besar karena seperti pengennya begitu. Padahal kan sekarang nggak ada ibu konsep kerja itu 1001 malam Nggak kayak ada lah. legenda. Kerja Semuanya sekarang harus- besok kaya nggak ada. Semuanya harus memulai dari bawah. Iyalah, Bukan makanya hanya urusan bisnis lah. Saya di politik juga begitu. nah, makanya saking itu Bu ya, saking ramainya kayak gitu, susahnya sekarang itu cari kerja. Itu kan muncul tag itu kan kayak gini Bu. Kami perintis bukan pewaris. Kan ramai seperti ramai Bu ya. Iya. Oh iya. Tapi saya bangga Bu dengan teman-teman atau orang-orang itu yang merintis semua dari bawah. Nanti suatu saat ketika dia di atas terus ngajak yang lain. Itu kayaknya lebih worth it deh. Jadi hari ini sudah brandnya digitalisasi ekonomi. Digital Iya. itu kuat sekali. Kalau Harus sekarang Bu, di Jawa Timur sendiri Bu, ini seberapa jauh sih Bu perusahaan-perusahaan ini mulai terbuka terhadap lulusan-lulusan SMK, ataukah itu SMK atau sarjana? Nah, seberapa jauh itu Bu? Dinas Tenaga Kerja itu memang sudah melakukan upaya koordinasi dengan dunia usaha seperti itu ya, terkait dengan lulusan SMK ini bagaimana bisa terekrut seperti itu. Alhamdulillah pelan tapi pasti, walaupun tidak secara keseluruhan gitu ya, utamanya di daerah-daerah yang industri Ya. seperti Sidoarjo, Surabaya, Gresik, upaya-upaya itu jalan seperti itu. Tapi kan SMK bukan hanya di daerah-daerah industri toh. Oke. Bukan hanya di Nganjuk, bukan hanya di Kediri seperti itu ya. Di daerah-daerah seperti situ Bondo ini, Bondowoso ini kan juga banyak lulusan SMK tapi kemudian di sini tidak ada industri kan seperti itu. Maka kemudian upaya berbarengan antara upaya pemerintah dengan upaya dari diri kita sendiri itu yang memang harus dilakukan. Kalau pemerintah provinsi sudah melakukan itu dan sudah terekrut lah. Ya. Tetapi lagi-lagi jumlah lowongannya itu dengan jumlah pelamar itu kan Meledak Bu ya. berbandingnya terbalik, Oke. bukan berbanding lurus karena seperti itu. Nah itu yang perlu menjadi kesadaran kita semua. Sampai kemudian ada program yang namanya job fair. Job fair. Nah, job fair itu di mana-mana hari ini kan digalakkan. Ya, itu. Kabupaten kota Serentak rata-rata. tuh, Bu. Lah semua di Senaker itu hari ini lagi memotret nih mana peluang-peluang pekerjaan di perusahaan-perusahaan itu dipotret, lalu mereka diundang untuk presentasi di job fair itu. Kemudian dibuka loker-loker karena seperti itu. Tapi lagi-lagi kan yang daftar banyak, tetapi kan kebutuhannya juga sedikit. Itu kadang yang menjadi kendala. Yang kedua, kadang ketika orang tidak mau ditempatkan di luar, Ya. maunya pengennya Di lokal kan, Bu, ya? di lokal. Mereka tidak mau bersusah payah karena seperti itu. Jadi itu kadang menjadi kendala-kendala teknis yang kemudian membuat sekalipun ada ini tapi agak tersumbat seperti itu. Tapi itu adalah bagian dari upaya pemerintah. Mungkin ada yang lowongannya buahnya, yang daftar juga banyak. Ternyata nggak masuk semua karena nggak sesuai kriteria Nggak sesuai semua. kriteria seperti itu. Oh, ada juga Bu ya? Ada. Bukan Oke. ada, banyak kasus Tapi seperti kalau itu. boleh di garis bawah Bu, satu kata aja Bu. Ini worth it nggak sih Bu? Job fair sebenarnya Bu? Kalau menurut kami tetaplah itu penting. Tetap Bu ya. Penting, urgen untuk dilakukan untuk menjawab tingkat kebuntuan informasi. Ya. Kadang job fair itu kan untuk membuka keran kan seperti itu. Masyarakat yang tidak tahu bahwa ada lowongan ini akhirnya menjadi tahu, menjadi paham. Lalu kemudian dia memiliki pilihan, memiliki alternatif. Lah, kemudian apakah itu terekrut atau tidak terekrut, ini kembali kepada persoalan diri kita, mampu tidak kita itu memenuhi apa yang menjadi kriteria perusahaan yang melamar itu. Gitu. Balik ke kualifikasi. Balik kepada sendiri, Bu, ya? kualifikasi kita Oke. sendiri. Tapi job fair ini tetap dibutuhkan. Sehingga masyarakat tidak menganggap, aduh saya nih tinggal di situ Bondo nggak ada kerjaan sama sekali. Saya loh punya ijazah ini ternyata nggak dibutuhkan sama sekali. Seperti itu. Jadi penting job fair itu untuk membuka informasi, keran informasi itu. Oke, Bu, kalau perannya DPR Bu, agar ini dapat link dan match antara pencari pekerja sama penyedia kerja, itu seperti apa Bu sejauh ini Bu? Kalau DPR tidak langsung pada beda ya. Kalau urusan mencari pekerjaan, mencocokkan itu bukan di kami, tapi kami sekedar memastikan bahwa misal nih kami karena punya fungsi controlling, nih lulusan SMK
Jawa Timur ada berapa sih tahun ajaran ini? Itu sekian. Maka kami minta laporan nih dari Dinas Pendidikan, dari Dinas Tenaga Kerja. Dari jumlah lulusan SMK sekian nih yang sudah terekrut di dunia usaha berapa. Jadi lebih kepada itu kalau kami. Sama dengan nih kami punya 16 BLK. Kami sudah alokasikan anggaran 480 pelatihan nih. Nah dari posisi 7.528 orang yang dilatih, mana yang kemudian outputnya ini bisa direkrut di dunia kerja atau dia bisa mandiri sendiri, sudah bisa mendapatkan pekerjaan, bisa menciptakan lapangan kerja sendiri. Lebih kepada mengukur output dari pemangku kepentingan dalam hal mencari pekerjaan. Itu fungsinya DPR seperti itu, sehingga nanti bisa menjadi evaluasi kami. Nah kalau kemudian ternyata BLK dari 7.528 ngawang-ngawang seperti itu, maka berarti kan apakah anggarannya yang perlu dievaluasi atau mekanismenya atau seperti apa, atau memang belum terbangun jejaringnya, atau memang tidak ada monitoring pasca pelatihan. Nah itu menjadi fungsi evaluasi kami di situ. Oke. Jadi tidak pada fungsi nge-match-kan antara pencari kerja dengan perusahaan. Enggak, itu bukan di leading sektor kami. Oke, jelas Bu. Kemudian kalau ini Bu, kan banyak Bu ya upaya-upaya yang dilakukan pemerintah, apapun DPR ataupun instansi resmi Bu ya, kita sebutkan. Itu ada yang program magang, kemudian sertifikasi, terus ada lagi vokasi dan lain-lain. Itu efektif gak sih Bu? Sebenarnya Bu? Ya kalau keinginan kami kan pengennya efektif gitu ya, pengennya. Karena magang itu kan bagian dari latihan, persiapan sebelum dia bekerja yang sesungguhnya. Kematangan Mbak ya? Ya, proses. Sehingga dari proses magang ini, entah itu instansi atau apapun namanya, bisa memotret nih, oh anak ini bisa nggak menindaklanjuti untuk kami jadikan pekerja tetap seperti itu. Jadi lebih kepada uji prakerja untuk melakukan filter dan menyaring seperti itu ya. Jadi kalau menurut kami masih penting lah. Masih penting Bu ya. Masih penting. Terlepas setelah nanti pelatihan, setelah magang dia dapat kerjaan atau tidak. Tapi paling tidak bagi yang terekrut berarti kan sudah terekrut. Yang tidak terekrut paling tidak dia punya pengalaman kerja. Dan siapa tahu pengalaman kerja ini juga kemudian dibutuhkan ketika dia harus di instansi yang lain. Bahwa saya sudah pernah magang di sini. Artinya sekali lagi nggak sia-sia sih menurut kami. Ibarat makanan kan tidak selalu setiap produk ketika diproduksi pasti dibeli. Iya, tidak selamanya seperti itu kan. Tergantung kebutuhan orang kan seperti itu. Siap Pak. Kalau ini Bu, kolaborasi sejauh ini Bu, DPR Jatim sih ya dengan dunia usaha agar lebih banyak lapangan kerja itu pernah dilakukan apa masih? Ya, melalui Dinas Tenaga Kerja. Jadi kami tetap melalui Dinas Tenaga Kerja. Jadi kami tidak mungkin mengakses langsung dengan dunia usaha karena kami bukan eksekutor. Jadi tetap kami perintahkan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Timur yang melakukan kolaborasi itu. Kemudian kami memantau sejauh mana progres yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja melakukan komunikasi dengan Dudika. Dudika itu kan istilah lain dari dunia usaha, kemudian dunia kerja dan dunia industri seperti itu. Itu untuk para pencari kerja Bu ya. Kalau untuk ini Bu, pengen pembuat kerja berarti akses modal dong. Mungkin ada pressure mungkin dari DPR kerjasama dengan dorong bank lah mungkin. Oh iya, hari ini kan ada yang namanya kemarin di sambutan nota pengantar Ibu Gubernur, Bu Hovifah mengalokasikan dana 300 miliar ini untuk bank UMKM dengan bunga yang sangat rendah yaitu posisi 4%. Itu kan sangat kecil ya, sangat kecil per tahun seperti itu per tahun. Jadi itu adalah bagian dari usaha. Lah Bu Hovifah itu kan mengalokasikan tidak sendiri, tapi membahasnya kan dengan kami. Itu adalah bagian dari cara kami untuk agar supaya mereka yang memiliki kapasitas kemampuan untuk berusaha tapi punya keterbatasan modal, tapi masih bisa terbantu dengan akses permodalan tapi bukan model rentenir. Nah itu juga adalah bagian yang kita lakukan di situ. Nanti lewatnya Himbara Bu ya? Ya di Bank UMKM, kan ada Bank Jatim UMKM. Oh Bank Jatim UMKM. Oh itu biasanya, ini oke Bu, ini program sudah ada, dorongan sudah ada, kemudian biasanya masyarakat malasnya itu karena ini mungkin ya.
birokrasi yang ribet, nanti apa namanya survei ya mungkin ya Bu, harus disurvei Loh, ya kalau itu syarat-syaratnya kan ini. iyalah pasti dipastikan bahwa pemohon itu memang apakah dia akan merintis mengembrio sebuah usaha atau sudah punya usaha. Tentu mengembrio dengan yang sudah punya usaha, kapasitas fiskal yang dipinjamkan kan berbeda seperti itu. Makanya penting itu dilakukan survei seperti Oh itu. berarti ketat Bu ya, bukan dipersulit Bu ya? Bukan dipersulit lah kan untuk ngukur tingkat kebutuhan Ya. itu kan. Kalau kita kan pengennya yang gede gitu ya, merintis Ya. tapi langsung gede, tapi kan tidak bisa begitu. Betul, Gitu. Karena betul, usaha itu kan dimulai dari skala kecil dulu, Kecil. lalu ke middle, baru high kan seperti itu. Nah, survei itu kan untuk mengukur Ya itu. untuk itu, oke. Tidak lah, kalau menurut saya tidak pada posisi ribet gitu ya. Anu nih Bu, terus lalu yang dilakukan komisi Bu, itu untuk memastikan pendidikan vokasi ini tetap adaptif loh Bu ya, terhadap perubahan zaman dan kebutuhan pasar. Apalagi sekarang generasi sekarang Bu ya, ini beda lah Bu. Teman-teman maaf ya, ini saya kan golongan milenial nih. Udah banyak yang putih-putih rambutnya. Ini beda soalnya kita, didikannya, mindsetnya juga beda. Nah itu bagaimana Bu untuk memastikan agar tetap mereka itu tetap terliterasi dulu Bu? Makanya di SMK itu kan ada jurusan-jurusan toh seperti itu. Kalau menurut saya hari ini jurusan-jurusan ini jangan selalu paten. Jadi kalau dulu itu seingat saya waktu saya masih SMA, tapi bukan SMK ya, saya SMA. SMK itu dulu ada jurusan perkantoran kan seringnya banyak gitu. Banyak. Hari ini kayaknya kalau jurusan perkantoran enggak lagi deh. Agak unik-unik mungkin sekarang Bu ya. Makanya itulah pentingnya sekolah itu juga melakukan evaluasi terus terhadap prodi atau jurusan yang dia buka seperti itu. Jadi misalnya nih di Situbondo apa sih ini daerahnya agraris, mungkin penting SMK jurusan perkebunan, pertebuan gitu, itu kan penting untuk menangkap potensi yang ada di sini seperti itu. Sehingga potensi yang ada di sini ini bisa dikelola oleh kita. Jangan sampai kemudian kita jangan latah kan seperti itu. Misal Situbondo mau niru Banyuwangi. Banyuwangi itu kan banyak destinasi wisata ya. Kemana-mana itu wisata, jualannya memang wisata. Mau ditiru pun bisa ditiru, cuman ya, tapi kan potensinya beda. Iya beda. Jadi nggak bisa SMK di Situbondo ini buka jurusannya itu semua SMK buka jurusan wisata. Mau kemana kalau dibuka jurusan wisata semua? Maka di sini mungkin jurusannya ya kelautan kan seperti itu ya. Tata boga, kenapa kelautan? Karena kita 150 km ini adalah laut kan seperti itu. Gimana memproduk bahan olahan dari ketika kita melimpah ikan nih banyak, harganya murah banget, kemudian anak-anak kita diajari bagaimana dia memiliki keahlian untuk melakukan produksi terhadap tangkapan ikan yang banyak itu, lalu kemudian menghasilkan satu produk yang memiliki nilai produktivitas tinggi. Mungkin dibuka jurusan itu, walaupun saya nggak tahu itu jurusan apalah. Kira-kira itulah yang dibutuhkan ya. Misalnya di sini nih pertanian seperti itu ya, kita kaya dengan banyak lahan tandus. Oh kalau lahan tandus itu biasanya yang cocok misalnya singkong apa segala macam ya, biar lah kemudian kan penting juga jurusan-jurusan itu gitu loh, sehingga seluruh potensi yang ada ini bisa dikelola dengan kemampuan knowledge dan keahlian yang kita punya seperti tentunya itu. juga sesuai riset Bu ya, riset kondisi terkini apa pekerjaan. Maka DPR harus membuka ruang itu. Jadi misalnya Dinas Pendidikan kalau mau ada perubahan prodi nih jurusan di SMK ya jangan tertutup dong. Karena memang Situbondo masa lalu dengan Situbondo hari ini beda, Banyuwangi masa lalu dengan Banyuwangi hari ini beda kan seperti itu. Misalnya akan merubah jurusan ya harus ruangnya terbuka kan seperti itu. Bu kalau pakai anggaran itu untuk memaksimalkan vokasi. Bu kalau misalkan pakai anggaran DPR itu kan ini bisa nggak Bu? Misalkan gelar pelatihan apa workshop apa itu bisa nggak Bu? Karena gini Bu, ini menarik Bu, kemarin kan saya sempat ngobrol sama Pak Martin ya. Jadi beliaunya tuh ngobrol-ngobrol sama saya kan soal ini. Di masyarakat itu kan ada plat sekarang yang menempel bagi anggota dewan dan juga eksekutif. Kalau eksekutif itu tukang bener-bener jalan. Kalau anggota dewan itu tukang paping Bu. Paping kemana? Ya bagaimanapun tetap dibangun kan. Mereka tetap terbantu. Karena permintaan masyarakat. Nah kalau misalkan anggaran itu ada digunakan tidak untuk paping Bu. Misalkan papingnya sudah ada.
sudah Boleh. bagus, tapi kita butuh artinya apa ya istilahnya pelatihan. Itu bisa nggak, Bu? Boleh. Bisa, Bu ya? Boleh. Oh. Cuma kadang masyarakat tidak mintanya itu ya. Masyarakat itu mintanya kalau saya misalnya turun ke desa, ibu ini jalannya rusak, kan rata-rata itu yang Repot, diminta. Bu ya. Iya, kalau walaupun di pesantren, ibu ini pondok, ini sekolah butuh dibangun, kan itu yang Heeh. rata-rata mereka minta. Rata-rata pembangunan itu, Bu ya. Tapi sebenarnya bisa, Bu. Boleh, iya boleh, Oke. sesuai dengan usulan masyarakat. Kebutuhan. Oke. Boleh. Berarti sifatnya kok kayak anggaran ini Kemudian nanti fleksibel. tinggal dilihat menu itu ada di OPD mana, gitu ya. Oke. Misal nih, masyarakat nih, saya pengen beternak lele gitu. Boleh. Nanti ada dinasnya kan seperti itu. Nanti kita usulkan di situ. Oke. Bu. Tidak melulu infrastruktur lah. Oke. Bu, Kak, sempat ada nggak, Bu? Anak-anak SMA gitu, Bu, yang ngeluh sama Ibu. Kemudian Ibu meninggalkan pesan agar mereka itu nggak patah semangat gitu, Bu. Bukan ada, banyak. Banyak, Bu ya. Banyak. Jadi bukan hanya anak-anaknya, orang tuanya. Mau jadi apa ini aku habis lulus ini, aduh tinggal 2 bulan lulus, kerja apa, itu banyak, Bu ya. Mereka kadang masih belum lulus sudah titip anaknya ke saya. Rata-rata begitulah, saya pikir bukan hanya saya. Banyak anggota dewan pasti disambatin begitu. Anu aja, Bu, Gitu ya. buka biro penitipan. Jadi apa ya sebenarnya, kita kalau saya tidak menyalahkan mindset berpikir orang tua, karena orang tua itu pasti menginginkan yang terbaik buat anak. Wajar, Bu ya. Wajar. Tapi bagaimana si anak ini, lah hari ini dengan sudah terbukanya literasi apa segala macam, ya harusnya dia yang punya kreativitas sendiri, punya insting sendiri, punya inovasi sendiri, yang kemudian berdasarkan itulah yang dipersembahkan untuk orang tuanya, dia akan melakukan apa, kan seperti itu. Tapi kalau anak menikmati dia menjadi anak papa, anak mama yang kemudian bukan hanya sekolah yang disiapkan, tapi pekerjaan juga disiapkan, itu yang susah. Kan seperti itu. Benar. Ya. Bu, SMK atau SMA? Mending mana? Kalau saya ya pribadi, ya SMA, karena saya anak SMA, mungkin SMA. gitu ya. Oke. Kalau untuk anak sekarang, Bu, kira-kira SMK Iya, tapi atau bagi SMA? orang yang tidak memiliki kecukupan untuk melanjutkan kuliah, lebih baik di SMK. SMK, Bu ya. Oke. Kerja atau berusaha? Artinya pengusaha. Kerja apa pengusaha? Pengusaha sih. Mending itu, Bu ya. Mending itu. Kalau mau ditanya, ya itu. Modal HP sama internet cukup, Bu ya? Ya modal. Misal nekat-nekatan gitu, Bu. Modal uang butuh juga dikit-dikit. Ya, tapi dikit-dikit terlalu lah. banyak, kan seperti itu. Misalkan mau jadi reseller atau apa sih, Bu, bahasa kerennya sekarang itu bukan reseller deh. Apa ya kalau Apa ya bahasa anak-anak muda? ada, Bu, kok sekarang, Bu, itu istilahnya generasi sekarang. Keren kok istilahnya itu, Bu. Mungkin ya teman-teman yang tahu ya, mungkin teman-teman yang tahu ini bisa ditulis. Apa istilahnya ya? Freelancer? Bukan. Bukan apa ya? Gak ada yang tahu. Keren kok, aku pernah lihat. Itulah, Bu, pokoknya, Bu. Itu keren banget istilahnya. Jangankan itu, hari ini influencer itu kan juga bisa menghasilkan uang toh. Wah. Nggak usah modal apa itu. Nggak kuliah modal juga mereka. Dia pakai HP doang seperti itu. Itu ada di tetangga saya itu, masih satu kecamatan. Tapi kalau orang Situbondo mungkin sangat familiar ya. Hanya modal kreatif dia. Namanya Argadana gitu ya. Saya kadang nonton juga di TikTok gitu loh. Itu kaum rebahan bukan, Bu? Ya dia cari rumput. Kerjanya ya di sawah dia. Jual kambing. Tapi dia itu kan bikin konten. Bikin konten kreator seperti itu. Jadi mudah banget dia cari uang seperti itu. Mungkin itu, Bu ya sekarang, Bu ya. Jadi lebih kepada kalau kita mau memanfaatkan ya. Tapi lagi-lagi tergantung passion. Kalau passion kita tidak sebagai TikToker ya nggak bisa dipaksa juga di situ kan seperti itu. Artinya semua dari kita itu punya potensi. Tinggal pandai-pandai kita untuk mengasah potensi kita ada di mana, passion kita di mana. Lalu tangkap aja potensi pasarnya seperti apa, baru atur strategi kan begitu. Nah itu saya nggak tahu ya itu lulusan apa ya. Tapi sampai ya itu relasinya kemana-mana. Sampai kemarin itu seingat saya ketika dia harus
itu apa sih namanya? Saya nggak terlalu aktif sih di dunia TikTok itu. Heeh. Dia harus beradu main dengan mana itu sampai Oh, collab gitu, Bu. nggak ngerti, sampai Bupati itu Mas Rio, Mbak Ulfi itu juga turut mempromot. Oh, Segitunya ya. Segitunya. Lah, padahal kan kalau anak-anak muda kita bisa kan sebenarnya ya. bisa, Sangat bisa melakukan itu. Bu, kadang itu Bu ya. Tapi tinggal dia mau atau tidak, malu atau tidak, gengsi atau Bu, tidak, kan itu gitu. penyakit utamanya itu. Mungkin ya Bu, kalau bukan passion apa enggak sekarang, kalau sudah dihadapkan dengan kebutuhan ekonomi, ketahanan pangan Bu, kalau istilah kerennya, udah semua disikat Bu, kita lakukan. Apalagi kalau udah berumah tangga dan lain nggak bisa ini, kita harus survive di dapur, harus ngebul. Enggak peduli ya aku lulusan SMA, aku kuliah atau enggak, yang penting semua kebutuhan tercukupi. Mau nggak mau dipaksakan ini Bu ya. Otak diperas untuk kreatif, tapi itu akhirnya Kreatif. nanti Itu yang harus dilakukan kan hari ini. Oke. Makanya programnya Situ Bondo itu hari ini, yang kapan hari itu kan sempat dinobatkan sebagai Kabupaten UMKM. Ya kita paham ketika masa pandemi COVID, perusahaan-perusahaan besar pada gulung tikar. Maka yang bisa membuat pertumbuhan ekonomi itu bisa merangkak dari kontraksi negatif menjadi positif itu kan UMKM. Kalau perusahaan-perusahaan besar udah gulung tikar, banyak PHK, mereka tidak mampu survive. Tapi kalau UMKM dia mampu survive. Betul. Mungkin ini yang perlu dirubah mindset Gen Z kita ya. Ya, oke. Bu, Jadi UMKM itu bukan jualan aja loh ya. iya. Jadi mindsetnya harus dirubah. Ya, itu. berarti mindset ya, pola pikir kita harus berubah Bu ya. UMKM Dianggap hanya jualan rujak, hanya jualan bukan itu. Tidak. Bukan orang jualan es di pinggir jalan itu yang UMKM kan seperti itu. Kita harus rubah itu Bu. Itu. Kalau nggak mau dibilang UMKM ya bilang aja pengusaha. Selesai sudah. Apapun yang kita usahakan, yang penting berusaha, itu pengusaha sudah. Oke. Bu, saya penasaran Ibu. Ibu Virgo Bu? Kenapa? Virgo. Maksudnya? Zodiaknya Virgo. Zodiak saya. Iya. Kenapa? Kayaknya feeling saya Virgo nih Bu. Dari model-modelnya gitu. Salah. Enggak, bukan. Bukan. Oh, lah pikir Virgo. Kok Emang kalau Virgo itu kenapa? ini Bu, Virgo itu pesonanya luar biasa Bu. Gitu. Karena apa ya Bu? Gravitasinya itu kok ini Virgo ini. Jadi feeling ya Bu, Virgo ini. Salah ternyata. Oke. Bu, ini mungkin terakhir. Nah, artinya kalau boleh berandai-andai, kita kan boleh Bu ya, berandai-andai Bu. Nah, namanya juga orang kan kita boleh lah berandai. Bagaimanapun kita bisa berdoa setinggi-tinggi mungkin lah ya, agar kita itu tidak mengkerdilkan sifat esa Tuhan kita gitu kan Bu ya. Kalau boleh berandai-andai Ibu, hal yang paling Ibu ingin ubah total terkait itu tentang perubahan, terus kemudian menabrak regulasi atau bahkan mengubah semuanya lah soal pendidikan vokasi agar cepat menuju jalan kesejahteraan masyarakat, apa Bu kira-kira? Ini nggak usah ngomong regulasi Bu, coba. Ya, kalau keinginan saya sederhana ya. Bagaimana vokasi yang ada itu yang mau diterapkan oleh institusi lembaga pendidikan ataupun yang lainnya yang berkompetensi terhadap itu tidak hanya sekedar top down. Jadi bukan hanya perintah dari atas nih harus begini, bukan seperti itu. Tetapi bagaimana menyamping dalam arti bisa membaca apa yang ada di sekitarnya, kemudian itu menjadi button up yang kemudian diusulkan ke atas bahwa vokasi kita menunya itu yang dibutuhkan ini. Gitu. Hari ini kita harus berani menyampaikan begitu. Jangan kemudian melulu kebijakan yang di atas itu yang harus diimplementasikan. Itu pertama keinginan saya begitu. Jadi harus ada perubahan pola ya seperti itu. Kemudian yang kedua, tentu keinginan saya terkait dengan vokasi ini bagaimana ada langkah konkret kolaborasi sinergitas antara institusi yang melaksanakan vokasi itu dengan pemerintah daerah dalam hal ini termasuk dengan dunia usaha sehingga produk yang dilahirkan dari vokasi itu bisa terjejaring melalui pemerintah daerah atau dunia usaha.
Artinya kita tidak bisa kan nge-brand sendiri dengan kemampuan kita sendiri. Tetap harus dijual ke pemerintah daerah, karena gimana-gimana pemerintah daerah itu pasti punya relasi. Betul. Kan seperti punya Betul. gawe Betul. gitu loh. Sehingga ini bisa dilirik. Begitu juga dengan dunia usaha. Jadi itu dua hal sederhana yang kalau itu dilakukan itu luar biasa seperti itu. Tapi kalau kita sekedar melaksanakan, ya yang penting perintahnya atasan disuruh melaksanakan ini, ya udah. Selesailah itu hanya menjadi, setelah selesai ya hanya menjadi tumpukan lulusan yang tidak pernah terdistribusi kemana-mana. Itu kalau menurut saya. Oke. Dua hal sederhana tapi berat memang itu. Berat Bu ya. Karena yang harus dirubah mindsetnya kan semuanya. Ini mimpi besar yang ya semoga terwujud Bu. Bagaimanapun entah 2000 berapa Bu ya. Ya cepatnya lah kalau bisa Bu, terutama di Jawa Timur ini kayaknya ada. Nah, peran-peran DPRD kalau hanya menjadi katalisator begitu bisa, gitu ya. Menjadi peran fungsi komunikasi begitu itu bisa. Oke, baik Bu. Terima kasih Bu. Ini obrolan yang cukup berbobot lah. Semoga teman-teman penonton semua ya di rumah ya, penonton setia Radar Banyuwangi ini bisa termotivasi, terutama anak-anak muda yang lagi mencari pekerjaan. Oke. Lulus SMA itu jangan minder, tenang, semuanya dari skill. Kita skill dan minat. Ketika tidak bisa dapat pekerjaan, bikin pekerjaan. Kalau boleh saya jujur, saya menyesal jadi karyawan. Mending saya milih jadi pengusaha. Karena sekarang sudah jadi karyawan, ya sudah kita nikmati aja. Kita enjoy aja. Kita hadapi dunia. Dulu waktu kecil kita kata Iwan Fals kan, duduk sini nak, dekat-dekat sama bapak, jangan kau ganggu ibumu, engkau lelaki, kelak sendiri. Oke, terima kasih untuk semua penonton sekalian, dan kesimpulan hari ini bahwa anak muda masa saat ini ya tidak kekurangan semangat, mereka hanya butuh sistem yang memberi peluang dan kesempatan. Bu Zenia, terima kasih Bu. Terima kasih sama-sama. Kita ketemu lain waktu, semoga ada jodoh dan semoga bisa nemu topik yang luar biasa lagi kita ngobrol-ngobrol. Baik, makasih. Terima kasih Bu. Semuanya. Makasih sama-sama. Salam semuanya. Kita ketemu lagi. Salam. Bye bye.